Hai, Chandra Spurdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana caranya kita jadi orang yang punya value ya atau bernilai. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari salah satu episode podcast pengembangan diri. Ya, thank you sudah reply dan memberikan pertanyaan untuk pembahasan. Jadi untuk kita dipandang gitu ya, bahwa kita itu orang yang punya value dan juga bernilai itu justru bukan dengan cara kayak kita menyombongkan diri. Kayak misalnya, "Aku punya ini loh, aku punya itu loh, aku bisa ini, aku bisa itu," gitu loh. Bukan dengan cara seperti itu kita menunjukkan value kita. Justru orang-orang yang punya value ya, menurut saya justru dia bisa dipandang punya value karena dia memperlihatkan bagaimana dia bisa berkontribusi dan memberikan impact pada suatu hal. Jadi misalnya contoh, dia bukan orang yang berkoar-koar bahwa aku seorang orang yang inspiratif, yang bisa menginspirasi banyak orang. Justru nggak seperti itu. Jadi ya dia ya fokus aja bikin konten, sharing, dan akhirnya dari konten itu orang melihat dia penuh value dan bisa menginspirasi banyak orang gitu. Jadi bukan dengan cara kayak menyombongkan diri ataupun dengan cara ngomong terus tentang kita, apa yang kita punya, bukan seperti itu. Tapi kuncinya adalah memberikan kontribusi dan impact ya, sehingga kita bisa dipandang kita punya value ya. Contoh misalnya paling simpel dulu, waktu saya main, basket ketika saya lagi di SMP atau SMA, saya tuh pengen banget untuk bisa jadi, starter, dan saya perlu menunjukkan value apa yang ada dalam diri saya, sehingga pelatih saya yakin untuk memainkan saya menjadi seorang starter ya, jadi starting five kayak gitu. Karena saya nggak pengen jadi cadangan terus gitu, pengen juga jadi starter. Lalu ya yang saya lakukan bukanlah dengan bilang ke coach saya bahwa, "Coach, aku kan udah bisa lay up, aku udah bisa shoot, aku udah bisa ini," gitu. "Masukin aku dong jadi starter," bukan kayak gitu. Tetapi caranya adalah ya saya menunjukkan di latihan, menunjukkan ketika ada kesempatan bermain, sesedikit mungkin waktu itu, ya saya tunjukkan bahwa saya mampu. Sehingga dengan menunjukkan impact, menunjukkan kontribusi kita, itu kita bisa dipandang jadi orang yang, punya value. Terus misalnya kalau dalam konteks kerjaan gitu, kita nggak perlu tuh bilang kayak misalnya, "Pak, Bu, aku bisa ini, aku bisa itu," nggak perlu kayak melebih-lebihkan lah diri kita itu bisa apa. Aku nih bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu gitu. Nggak perlu terlalu sombong ataupun berbicara lebih tentang diri kita sendiri. Biarkanlah hasil-hasil, biarkanlah kontribusi kita yang menunjukkan value kita itu seperti apa. Karena seringkali orang juga, terlalu menyombongkan diri, terlalu menggaung-gaungkan dirinya kayak gitu. Misalnya contoh, "Bu, aku bisa mengerjakan 3 proyek secara bersamaan." Tapi ternyata cuma omong doang, akhirnya ketika beneran dikasih proyek 3 gitu, akhirnya nggak bisa jalan. Ada juga yang seperti itu. Jadi kan orang jadi ilfeel gitu. Nah, untuk menunjukkan kita punya value, nah kita bisa menunjukkan kontribusi kita. Misalnya contoh, ketika di pekerjaan, kita bisa menyelesaikan dengan kualitas yang baik, dengan secara on time kayak gitu. Itu kita bisa tunjukkan. Terus misalnya kalau dalam pekerjaan kita udah selesai, kita bisa berinisiatif, "Bu, boleh nggak Bu, saya bantuin juga, pekerjaan yang ini, sekaligus saya buat belajar." Nah, itu nggak apa-apa gitu. Intinya kamu memperlihatkan value-mu dengan menunjukkan kontribusi, bukan dengan kata-kata. Oke? Karena itu jauh-jauh lebih powerful dibandingkan kita pakai kata-kata, mendingan kita tunjukin bukti, tunjukin hasil, tunjukin kontribusi, tunjukin impact kita, itu jauh-jauh lebih powerful ya, berdasarkan pengalaman saya. Nah, terus pertanyaannya gimana caranya agar kita bisa terus berkontribusi lebih dan kita bisa terus menjadi orang yang punya value tinggi. Nah, caranya adalah kamu harus terus belajar gitu, meningkatkan dirimu. Contoh misalnya, kamu udah jago ngomong sama orang lain one on one, terus kamu tingkatin diri, kamu bisa public speaking di hadapan banyak orang. Nah, itu kan pasti value-mu akan jauh lebih meningkat. Kalau yang awalnya kamu bisa mempengaruhi satu orang secara langsung,
Sekarang kamu bisa mempengaruhi, bisa berbicara, bisa memberikan ide langsung ke banyak orang. Itu kan pasti sangat-sangat powerful. Nah, jadi kemampuan kamu untuk bisa berkontribusi lebih itu juga berkaitan dengan skill-skill yang kamu punya. Maka dari itu, seperti slogan di podcast ini adalah never stop learning because life never stop teaching. Jadi ya, kamu harus terus belajar, kamu harus terus improve sampai kapan? Nggak ada habisnya. Terus belajar, terus improve karena esensinya kehidupan itu adalah bertumbuh, di mana sesuatu yang hidup itu harus terus bertumbuh. Nah, saya mau ngajak kamu buat terus bertumbuh dan terus belajar, terutama dalam bidang-bidang yang kamu geluti, yang bidang-bidang yang dimana kamu bekerja di sana, kamu bisa kuasai dan terus improve dan menjadi orang yang jauh lebih bernilai. Dan juga dalam kehidupan pun juga sama, seperti dengerin podcast ini juga kamu mendapatkan pelajaran, mendapatkan filosofi-filosofi dalam kehidupan mungkin yang juga akan bermanfaat dan akan membantu kamu untuk membuat keputusan dalam hidup. Ya. Jadi untuk menjadi orang yang punya value, kamu harus terus bertumbuh, meningkatkan skill, attitude yang baik dan berbagai macam hal lainnya. Dan lalu setelah itu kamu tunjukkan ya, tunjukkan value-mu, kemampuanmu, kontribusimu ke orang lain. Tapi ingat, tunjukkannya bukan dengan kata-kata, tapi dengan hasil, dengan result. Tunjukkan bukti, itu akan jauh lebih meyakinkan dibandingkan kamu cuma ngomong dengan kata-kata, habis itu pas dikasih kesempatan, ternyata nggak bisa. Itu malah bikin malu kayak gitu ya, bikin ilfeel. Mungkin kurang lebih itu cara menjadi orang yang punya value menurut saya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang kamu tanyakan. Terima kasih kamu sudah mendengarkan podcast pengembangan diri. Kalau kamu mau belajar lebih lanjut, kamu bisa dapetin ebook self-dev ya yang berjudul Quarter Life Crisis Playbook. Di mana di ebook tersebut kamu akan belajar tentang mengatasi berbagai kegalauan di usia muda tanpa perlu menyia-nyiakan banyak waktu, tenaga, dan keputusan yang salah. Kamu akan belajar bagaimana menemukan dan menentukan tujuan hidup, mengatasi rasa insecure atau tidak pede, gimana cara berelasi dan agar disukai orang lain, mindset orang sukses apa yang wajib kamu punya, gimana step by step jadi produktif, dan gimana cara bahagia dan menjaga kesehatan mental. Nah, itu kamu bisa pelajari semuanya dalam Quarter Life Crisis Playbook. Berhubung Self-Dev beberapa waktu lalu mendapatkan penghargaan dari Spotify sebagai Top Self-Care Podcast dan juga Top 5 Podcast di Indonesia di tahun 2023, kami mau memberikan diskon spesial yaitu diskon 50% ya. Jadi harganya nggak terlalu mahal, ibaratnya kamu tinggal kayak traktir kami kopi aja kayak gitu ya. Kamu bisa dapetin di selfdev.id/ebook ya, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi dan kamu bisa masukkan kupon Spotify ya. Kuponnya Spotify, SPOTIFY ya, SPOTIFY untuk mendapatkan diskon 50%. Dan satu lagi, buat kamu pembeli ebook Quarter Life Crisis Playbook ya, kamu bisa mendapatkan kesempatan konsultasi langsung secara gratis langsung dengan saya. Jadi saya akan menjawab segala macam pertanyaanmu, tantanganmu dalam hidup, dan membantumu untuk mencapai tujuanmu. Ya bulannya saya akan undi satu orang ya dari seluruh pembeli ebook untuk bisa konsultasi dengan saya. Jadi langsung aja dapetin ebook ini, mumpung lagi ada diskon 50% di bulan Desember ini, dan terbatas hanya untuk 50 pembeli ebook saja. Langsung cek di selfdev.id/ebook. Thank you semua, never stop learning because life never stop teaching.